Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada pertemuan kali ini kita berjumpa lagi pada mata pelajaran Al-Qur'an Hadis, yaitu dengan judul Semangat Menuntut Ilmu untuk Memperoleh Kemuliaan. Ini adalah menginjak bab selanjutnya ya di sini. Kita sudah di bab baru ya, saya harap di sini juga adik-adik mempunyai semangat baru untuk mempelajarinya. Baik, langsung untuk pembahasan selanjutnya di sini. Ya, dalam bab ini kita akan membahas mengenai semangat menuntut ilmu dalam surat Abasa ayat 1 sampai 10. Nah, di sini ada penjelasan sedikit mengenai surat Abasa itu sendiri, yaitu surat Abasa menempati urutan ke-80 dalam Al-Quran. Surat Abasa diturunkan di Makkah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah, sehingga termasuk golongan surat Makkiyah. Surat Abasa terdiri dari 42 ayat dan diturunkan sesudah surat An-Najm. Surat Abasa artinya yang bermuka masam. Itu adalah penjelasan sedikit mengenai asal-usul turunnya surat Abasa. Untuk penjelasan selanjutnya di sini ada surat Abasa ya, ayat 1 sampai 10. Ya, saya bacakan ya di sini ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dhikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta 'anhu talaha. Demikian itu adalah bunyi dari surat Abasa ayat 1 sampai 10 ya. Kemudian untuk artinya di sini, dia Muhammad bermuka masam dan berpaling karena telah datang seorang buta kepadanya. Tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya, padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak membersihkan diri beriman. Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedang ia takut kepada Allah, maka kamu mengabaikannya. Ya, itu adalah terjemah atau arti dari surat Abasa ayat 1 sampai ayat 10. Selanjutnya yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini yaitu mengenai kandungan surat Abasa ayat 1 sampai 10. Di sini penjelasannya, surat ini diturunkan berkenaan dengan kisah anak Ummi Maktum, yaitu Abdullah ibnu Ummi Maktum, yang bernama Amr ibnu Qais, yaitu anak laki-laki paman Siti Khadijah. Ia adalah seorang tunanetra dan ikut berhijrah ke Madinah bersama para sahabat lainnya. Suatu hari Ibnu Ummi Maktum ini bergegas menemui Rasulullah SAW di Mekah, yang pada saat itu Rasulullah sedang menemui beberapa pimpinan Quraisy. Ketika itu Rasulullah sedang mengajak mereka untuk masuk Islam dan mengingatkan akan hari kiamat atau hari akhir, dan mengingatkan mereka agar takut kepada kekuatan dan kekuasaan Allah. Nabi juga menjanjikan bahwa apabila mereka masuk Islam akan mendapatkan pahala yang baik atau pahala yang banyak di situ. Kemudian selanjutnya ketika Abdullah Ummi Maktum ini sampai di majelis Rasulullah, ia berkata kepadanya, "Wahai Rasulullah, bacakanlah kepada kami dan ajarilah kami apa-apa yang telah Allah ajarkan kepada Anda." Ia mengulang-ulang perkataannya karena kebutaannya, sehingga ia tidak mengetahui kesibukan yang sedang dihadapi
Rasulullah SAW pada saat itu. Nah, sementara Nabi tidak suka sementara Nabi tidak suka menghentikan pembicaraan. Ya. Maksudnya tadi pembicaraan yang disampaikan kepada kaum Quraisy tadi. Ya, hal itu tampak dari roman muka beliau yang berubah menjadi masam dan beliau memalingkan muka dari Ibnu Ummi Maktum tadi. Ya, terus kemudian setelah terjadi peristiwa seperti itu, ya, Allah Subhanahu wa taala menegurnya dalam firman-Nya surat Abasa ayat 1 sampai 2 yang bunyinya Abasa wa tawalla ja'ahul a'ma, yang artinya dia Muhammad bermuka masam dan berpaling karena telah datang seorang buta kepadanya. Ya, menegurnya ya dengan ayat Abasa ayat 1 sampai 2. Kemudian cerita selanjutnya di sini, alasan Nabi karena beliau tidak suka pembicaraannya dengan para pemimpin kaum Quraisy saat itu dipotong oleh Ibnu Ummi Maktum, dan kondisi Ibnu Ummi Maktum juga tidak sepenuhnya salah. Ya, karena kebutaannya yang menyebabkan dia tidak mengetahui kondisi yang tengah terjadi pada Rasulullah SAW pada saat itu. Namun Allah menegur Nabi Muhammad SAW karena Allah menghendaki Nabi tidak bersikap terhadap Ibnu Ummi Maktum seperti itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala setelah melihat peristiwa tadi ya, yaitu ketika Ibnu Ummi Maktum itu dipalingkan atau tidak digubris ketika dia meminta nasihat kepada Rasulullah, sedangkan dia menginginkan pengajaran yang sesungguhnya seperti itu. Maka Allah di sini menegurnya dengan kalimat seperti tadi yang ada pada surat Abasa ayat 1 sampai 2. Kemudian di sini penjelasan selanjutnya, setelah Nabi Muhammad beralasan bahwasanya tidak suka ketika pembicaraannya dipotong, lalu Allah Subhanahu wa taala memberi alasan lagi ya di sini. Memberikan alasan lagi dengan berfirman, "Wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra." Yang artinya, tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya, ya seperti itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala di sini memberikan alasan lagi kenapa Rasulullah SAW tidak seharusnya bersikap seperti tadi atau memalingkan wajahnya atau memalingkan seseorang ketika seorang itu lagi membutuhkan pengajaran. Kemudian penjelasan selanjutnya di sini, hal ini menunjukkan bahwa manusia seperti Nabi pun itu tidak mengetahui isi hati seorang hambanya. Apakah yang hendak ia lakukan sebagaimana yang difikirkan Nabi terhadap Ibnu Ummi Maktum. Demikian juga yang Nabi fikirkan dan harapkan dari para pembesar Quraisy waktu itu. Yaitu adalah kesimpulan dari ayat 1 sampai 4 tadi. Intinya di sini menjelaskan bahwasanya manusia seperti Nabi pun itu tidak mengetahui isi hati setiap manusia ya. Jadi harapannya ketika waktu itu ingin menjelaskan atau menyebarkan syiar Islam kepada kaum Quraisy, sedangkan di sisi lain di situ juga ada orang yang membutuhkan pengajaran Islam ya. Dan di situ juga tidak tahu niatnya seperti apa. Ya, dari sini kita bisa mengetahui bahwa manusia seperti Nabi pun itu tidak bisa mengetahui isi dari hati manusia lainnya, seperti itu ya. Terus kemudian setelah penjelasan tadi, di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan pengajaran berikutnya yang terdapat pada surat Abasa ayat 5 sampai 7. Yang artinya, adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya, padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak memberikan
Maksud saya di sini kalau dia tidak membersihkan diri atau di situ orang beriman. Ya, seperti itu ya. Jadi di sini penjelasannya dari ayat 5 sampai ayat 7 ya. Dari ayat 5 sampai ayat 7, itu saat itu Nabi melayani dan menjamu secara baik dengan harapan keislaman mereka akan membawa kebaikan terhadap kaumnya. Padahal tidak ada jaminan yang kaya dan yang memiliki jabatan itu akan dengan mudah memeluk Islam. Dan tidak ada celaan bagi Muhammad untuk tidak memprioritaskannya. Maksudnya tidak ada celaan ketika Nabi Muhammad di situ memprioritaskan Ibnu Umi Maktum tadi ya, yang orang yang buta tadi. Maksudnya melayani ya. Jadi tidak ada celaan ketika Nabi Muhammad itu melayani Ibnu Umi Maktum terlebih dahulu daripada mendahulukan pengajaran terhadap kaum kafir Quraisy tadi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di situ melanjutkan firman-Nya pada surat Abasa ayat 8 sampai ayat 10 yang artinya, dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera atau untuk mendapatkan pengajaran sedang ia takut kepada Allah, maka kamu mengabaikannya. Itu adalah pembelajaran yang difirmankan oleh Allah ayat 7 sampai ayat 8 sampai 10. Ya, di sini penjelasannya, prioritas dakwah ini hendaklah dilakukan bukan karena kedudukan dan kekayaannya. Karena teguran Allah ini mengandung maksud bahwa janganlah engkau berharap keislaman mereka dan janganlah menyibukkan diri dengan ajakan kepada mereka, kemudian memalingkan muka dari orang yang telah tertanam dalam jiwanya keimanan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada intinya di sini kita tidak boleh pilih kasih ya ketika melayani seseorang ya. Kurang lebihnya seperti itu. Apalagi di sini melayani dalam hal mendapatkan pengajaran Islam ya. Jadi apabila kita diminta oleh seseorang, baik di situ kaya atau miskin, ketika dia menginginkan kita untuk mengajari perihal agama, maka kita harus segera bergegas ya. Kita tidak boleh pilih-pilih ya, seperti itu. Itu adalah penjelasan dari surat Abasa ayat 8 sampai ayat 10. Ya, di sini yang terakhir kesimpulan yang bisa kita ambil dari surat Abasa ayat 1 sampai 10, yaitu yang pertama, manusia itu tidak mampu mengetahui isi hati orang lain terkait apakah ia akan masuk Islam atau tidak, mau menerima dakwah atau menolaknya. Kemudian yang kedua, memprioritaskan dakwah agar memeluk agama Islam pada orang terpandang, pemimpin atau orang kaya dibanding orang lemah adalah sikap yang tidak tepat. Karena boleh jadi orang-orang lemah itulah yang sejatinya ingin membersihkan dari dosa dan masuk Islam. Kemudian yang ketiga, Nabi dan para pengemban dakwah hendaklah menyadari bahwa Nabi hanyalah pemberi peringatan saja. Maksudnya di sini penyalur ilmu agama yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, kesimpulannya, manusia tidak dituntut atas hasil dakwah, tapi proses dakwahnya. Sedang kehendak memeluk Islam sepenuhnya ada pada objek dakwah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala semata. Wallahu a'lam bishawab. Ya, seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan apa yang bisa kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat buat adik-adik semua dan bisa diamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ada salah kata mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.